Berdasarkan kabar pemecatan kader PKS Fahri Hamzah kembali mencuat. Sebuah surat dari Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera terkait putusan pemecatan Wakil Ketua DPR ini beredar luas melalui media sosial. Sepucuk surat dengan logo PKS tertanggal 11 Maret 2016 ini mencantumkan putusan bahwa Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang keanggotaan PKS. Disebutkan putusan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Penegak Disiplin atau BPDO dan diputus dalam rapat Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera. Terkait surat ini, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa Majelis Tahkim DPP PKS telah mengeluarkan surat pemecatan kepada Fahri. Namun pihaknya mengaku belum mempublikasikan putusan ini. Sebelumnya Fahri Hamzah dilaporkan ke BPDO PKS terkait dugaan pelanggaran etik. Fahri dianggap membela mati-matian Setia Novanto dalam kasus papa minta saham hingga memicu kegaduhan di internal PKS. Jokowi menandatangani komitmen untuk menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya mendukung 1 Muharram ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Jokowi memproklamirkan janjinya tersebut di hadapan ratusan santri di Pondok Pesantren Babu Salam, Malang, Jawa Timur, sekaligus untuk memohon doa restu dan dukungan. Tim Liputan Metro TV. Saya cuma mau minta klarifikasi satu hal. Sinting itu Anda tujukan ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa yang benar, di situ ada kata titik. Jadi sinting kita di siapa? Indonesia ini kadang-kadang bilang bercandaan di Twitter pribadi kita, gile lu drone. Ya. Itu biasa, kita bercanda. Oke. Tapi kalau dianggap serius ya kita akan klarifikasi secara serius, no problem. Jadi ke siapa itu sintingnya? Ya kalau Anda lihat itu kan soal ide, ya kan? Ini setiap orang janji. Saya kemarin tadi mengkonferensi pers. Janjinya di DKI itu, janjinya di DKI itu ada 64. Baik, kalau Anda yang sudah dilaksanakan baru 5. Dia janji mau mimpin DKI 5 tahun, tapi tidak. Bang Nusron, Anda kalau tidak mau mengklarifikasi di mata Najwa, Anda saya mengklarifikasi, ini persoalan janji dia. Silakan, Mas Nusron. Tidak usah diklarifikasi yang soal sinting ya, katanya mau ke Bawaslu saja mungkin. Silakan Anda menanggapi karena ini kaitannya dengan santri dan sebagainya. Ya, saya pikir begini. Kalau saya baca dari aspek semantik atau aspek bahasa dari Twitter itu, kalimat atau kata-kata sinting itu dalam konteks itu bisa melekat di dalam 3 hal. Pertama, bisa Pak Jokowinya sinting. Yang kedua, bisa si santrinya sinting. Yang ketiga, bisa ide untuk menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri sinting. Yang tahu siapa? Yang tahu Fahri. Tetapi publik yang membaca bebas untuk menginterpretasi. Karena bebas untuk menafsirkan, karena ini masalah hermeneutik, masalah ilmu tafsir, sehingga orang tidak boleh disalahkan kalau kemudian menafsirkan macam-macam tentang Fahri, sahabat saya ini. Fahri mengatakan bahwa berarti orang marah, boleh marah, dikatakan Jokowi sinting, ada dia punya pengikut. Kemudian santri marah, wajar karena santri dianggap sinting, karena tafsir. Kemudian orang yang mengidolakan ada hari santri, kemudian idenya dimentahkan dikatakan sinting, marah, juga wajar karena juga tafsir. Karena itu lebih baik masalah ini, karena namanya teks itu bebas untuk menafsirkan, apalagi kalau Anda menafsirkannya apa? Kalau saya menafsirkan macam-macam. Satu macam aja karena waktunya singkat. Jadi dia itu ini kan sahabat. Kita ini saling mengenal lama ya. Nusron akan kesulitan menganggap bahwa saya itu gampang menghina orang. Karena saya tahu Nusron nggak pernah melihat saya menghina orang. Jadi karena itulah gini ya. Kalimat ini bukan nada menghina, ya kan? Bisa bermakna menghina, bisa tidak. Ini bukan masalah. Orang tidak semua tahu siapa Fahri secara dekat. Kalau dia tidak dekat. Tapi Nusron tahu kan? Nah, tetapi persoalannya ini jadi multi tafsir dan jadi efek berantai yang itu menjadi konsumsi. Ya, kita biarkan Bawaslu aja. Anda tersinggung tidak? Kenapa? Anda tersinggung? Kalau yang dimaksud bahwa Jokowi sinting, ide hari santri itu sinting, kemudian bahwa kemudian santri di atas sinting, ya saya tersinggung. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Bagaimana wujud ketegasan itu menurut Anda? Apa bukti ketegasan itu? Jadi gini, yang saya alami dari Prabowo itu adalah orang itu memiliki pikiran sendiri yang independen. Dia matang sebagai intelektual dari dulu. Itu yang saya katakan,
dia bergaul dengan kaum intelektual. Sebelum militer itu boleh bebas bergaul dengan kaum intelektual. Dia punya lembaga studi yang dia buat untuk itu. Dan ketika dia berpidato, itu juga orientasinya. Militerisasi pada zaman itu dia lawan dengan cara pergaulan ini. Bahkan juga dia bergaul dengan kelompok Islam. Anda tahu pada waktu itu kalangan-kalangan tertentu di kalangan masyarakat Islam itu punya masalah dengan militer. Itu yang dia rekatkan. Karena bersatunya militer dengan kelompok-kelompok Islam yang besar ini, itu akan membuat bangsa kita menjadi bangsa stabil. Nah, dari dulu itu pendiriannya, dan dengan itu kadang-kadang dia harus melawan militer-militer tua pada masa itu yang melawan ide itu. Gitu. Nah, jadi dia sudah punya sikap dari awal, dan sikap itu yang membuat dia tersingkir dari militer, dan nggak apa-apa. Dia keluar dari militer, dia bangun bisnis, sekarang dia kembali secara demokratis dalam politik, itu fair. Daripada orang nggak mau jadi orang partai, tapi di belakang menyusun kekuatan, galang sana, galang sini. Itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Baik, seperti itukah? Seperti itukah yang Anda kenal? Kenal terhadap siapa? Bukti ketegasan, apakah itu memang bukti ketegasan Prabowo, itu akan Anda akui? Oh enggak dong, tegas tidak seperti itu. Tegas itu bertindak cepat dengan tepat dan berani mengambil resiko. Itu tegas. Kalau masalah pergaulan dan sebagainya, itu masalah pembawaan orang, bukan masalah sifat. Nah, karena itu saya melihat begini, Pak Prabowo ini orang baik. Tetapi dari sisi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Pak Prabowo itu masih melekat. Dua sisi yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah sisi dia tidak berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada. Yang kedua adalah dari sisi Prabowo, saya masih melihat ada jarak dengan rakyat. Orang melihat Prabowo itu kayak melihat bosnya, bukan melihat dirinya sendiri. Dari segi penampilannya, dari segi apanya, begitu. Nah, ini berbeda dengan sosok misal seperti Jokowi. Jokowi itu orang melihat sosok Jokowi itu ada nilai-nilai kebaruan. Dia orang baik. Oke. Silakan. Saya mau lempar ke Mas Fahri soal tadi. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Ya. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Apakah Jokowi menipu kalau tadi analoginya SMK menipu dan tidak membawa manfaat untuk rakyat? Kalau dia menipu, yang ditipu siapa? Uang itu kreativitas anak-anak, kreativitas siswa. Dia bangun, kemudian dia tampilkan ke dalam publik dan disertifikasi. Perkara ada masalah kemudian tidak sempurna, siapa sih di Indonesia ini yang sempurna? Anak SMA sudah bisa mempunyai kreativitas seperti itu, alhamdulillah kita. Nah, kita tidak lagi bicara pada masalah pembawaan orang dia mendapatkan uang dari halal atau dari haram, tidak pada masalah level itu. Kita sedang melihat bahwa kita kan diminta untuk menilai sosok antara orang yang berjarak dengan rakyat dan sosok orang yang tidak berjarak dengan rakyat. Melihat Jokowi itu, saya yakin Jokowi akan menang. Kenapa? Karena Jokowi itu wajahnya satu, wajahnya deso. Baik. Karena wajahnya deso dan hampir semuanya di Indonesia itu wajahnya deso kayak saya. Baik. Dia personifikasi daripada orang-orang Indonesia pada umumnya yang dia tidak mau meniru-niru orang lain, dan itu apa adanya. Baik. Saya minta closing statement. Tadi Anda sudah sedikit, Anda yakin akan menang karena itu. Kenapa Anda yakin jagoan Anda akan menang, Mas Fahri? Ya karena publik tahu, rakyat Indonesia tahu, kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Negara besar yang memerlukan pergaulan internasional yang baik dan kualifikasi standar sebagai pemimpin. Kita tidak memimpin orang yang disebut sebagai rakyat, tapi manfaatnya tidak ada bagi rakyat. Baik. Kita mencari orang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. 30 detik untuk Anda tadi. Penutup 30 detik untuk Anda. Saya yakin karena rakyat Indonesia ini sudah bosan dengan model pemimpin-pemimpin yang prototipenya sudah ada semacam selama ini. Dia butuh model pemimpin yang antitesa dari yang ada. Pemimpin yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pemimpin yang lahir dari rakyat, pemimpin yang apa adanya, yang sederhana dan mau bekerja
dan tidak banyak bicara. Baik. Dia bilang bahwa jika Jokowi janji 1 Muharram Hari Santri demi terpilih 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting, dia bilang sinting kepada Jokowi, dia bilang sinting kepada santri, dia bilang sinting kepada 1 Muharram. Saya tidak tahu apa maksud dia, tetapi saya berpijak pada undang-undang bahwa ketika orang menghina calon presiden maka dia melakukan pelanggaran pidana pemilu. Sehingga kita melaporkan hari ini ke Bawaslu.